Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan gaya belajar dan teknik belajar. Pertama, ada pendahuluan. Belajar adalah proses yang dilakukan setiap hari oleh siswa. Namun, tidak semua siswa memiliki cara belajar yang sama. Beberapa siswa lebih mudah belajar dengan cara melihat atau visual, mendengar, atau bergerak langsung. Dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai gaya, menemukan metode belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. 2. Jenis gaya belajar. 1. Gaya belajar visual. Lebih mudah memahami informasi melalui penglihatan. Lebih nyaman belajar dengan menggunakan gambar, diagram, grafik, peta atau mencoba teks yang disajikan dengan jelas. Biasanya suka mencatat dan membuat peta konsep, mind map, untuk memahami materi. 2. Gaya belajar auditori. Lebih efektif belajar melalui pendengaran, lebih memahami informasi ketika mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi atau mendengarkan rekaman. Suka berbicara dan sering mengulangi informasi secara lisan untuk memahami dengan lebih baik. 3. Gaya belajar kinestik. Belajar paling efektif mulai gerakan dan aktivitas fisik. Lebih suka mencoba sesuatu secara langsung, melakukan eksperimen atau belajar dengan menggunakan alat peroga. Sering belajar sambil bergerak atau menggunakan tangan mereka. 3. Metode belajar untuk gaya belajar visual. Menggunakan gambar dan diagram. Membuat diagram, grafik, atau mind map untuk membantu memahami konsep. Menulis catatan. Siswa visual sering merasa terbantu dengan mencatat materi pelajaran dengan rapi dan terstruktur. Membaca dan menggarisbawahi. Membaca materi dan menandai bagian penting dengan warna berbeda membantu memperjelas pemahaman. 4. Metode belajar untuk gaya belajar auditori. Mendengarkan penjelasan. Lebih efektif belajar dengan mendengarkan guru atau rekaman suara. Diskusi kelompok. Berpartisipasi dalam diskusi memungkinkan siswa auditori untuk berbicara dan mendengarkan ide-ide dari temannya. Mengulangi materi dengan suara keras, mengulang pelajaran secara lisan atau merekam suara dan mendengarkan kembali. 5. Metode belajar untuk gaya belajar kinestetik. Belajar sambil melakukan eksperimen, praktek langsung, dan melakukan tugas-tugas yang melibatkan gerakan fisik. Menggunakan alat peraga. Menggunakan benda fisik atau model untuk memahami konsep. Belajar sambil bergerak. Belajar lebih baik sambil bergerak, seperti berjalan-jalan saat menghafal atau melakukan aktivitas fisik yang terkait dengan pelajaran. 6. Pentingnya menyesuaikan metode belajar dengan gaya belajar. Mengetahui gaya belajar kita dapat membantu meningkatkan aktivitas belajar. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting bagi kita untuk memilih metode yang sesuai agar dapat memahami pelajaran dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. 7. Langkah menerapkan gaya belajar. Gaya belajar visual dapat memperbanyak pembuatan diagram atau mind map. Gaya belajar auditor dapat merekam penjelasan guru dan mendengarkan kembali. Gaya belajar kinestik dapat mencoba praktek langsung atau menggunakan gerakan untuk belajar. Kesimpulan, setiap individu memiliki gaya belajar yang unik. Dengan mengetahui gaya belajar kita sendiri, kita bisa menemukan cara belajar yang paling cocok sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Dengan metode yang tepat, prestasi akademik pun bisa meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gaya belajar masing-masing dan menerapkan metode belajar yang sesuai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.